Jadi betul Pak, saya ketika di Semen Padang itu, kebetulan saya ini suka olahraga juga Pak. Macam-macam olahraga saya ikutin, mungkin berusaha melihat ya, wah ini anak muda ini kayaknya ini. Dikasih tugas-tugas saya Pak di Semen Padang itu, kebetulan di sana itu fasilitas olahraganya lengkap dan animo karyawan dan manajemen itu sangat senang dengan olahraga Pak. Sehingga saya di sana itu mulai dari posisi ini dulu Pak, pegang cabang olahraga ketua biliar kalau nggak salah waktu itu Pak. Pertama kali itu saya baru setahun di sana itu di organisasi Semen Padang. Lalu yang kebolanya 2 tahun saya bekerja itu saya ditawari untuk menjadi anggota panitia pertandingan sepak bola home. Artinya waktu kita tuan rumah, waktu itu kan Semen Padang di Liga 1 Pak, Liga Utama ya. Kita tuan rumah kan pertandingan itu harus diselenggarakan oleh tuan rumah yaitu Semen Padang. Sebagai IO-nya juga kita. Nah, saya itu diajak oleh ketua panitia untuk menjadi anggota yang paling rendah Pak, yaitu ngurusin tiket Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Teknik jurusan Teknik Kimia, yaitu Bapak Dakoni Kotok. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Produksi dan Pengembangan PT Semen Batu Raja di Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Dakoni? Alhamdulillah baik. Pak Sadono, bagaimana kabarnya Pak Bambang Sadono? Ya, sehat. Ya. Pak Dakoni mungkin bisa diawali dengan bercerita tentang pengalaman Bapak ketika kuliah di Yogyakarta, di UGM, dan kemudian merintis karir di PT Semen Padang kalau tidak salah, dan sekarang dipercaya menjadi Direktur Produksi dan Pengembangan di PT Semen Batu Raja. Silakan Pak Dakoni. Ya, terima kasih Pak Bambang Sadono. Ya, jadi mungkin Allah SWT memberikan jawabannya pada hari ini kenapa saya memilih UGM dulu Pak. Ya. Saya dulu hanya simpel saja sebetulnya masuk ke UGM ketika ditanya teman-teman mau daftar kemana ke UGM. Kenapa ke UGM? Saya belum pernah ke Jogja, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah saya diterima waktu itu di UGM tahun 90 di Teknik Kimia, pilihan pertama saya. 5 tahun saya di sana, itu ya penuh dengan perjuangan, penuh dengan lika-liku Pak. Karena kalau saya start 1 tahun pertama saya itu kena kemalangan, ayah saya meninggal, jadi ada banyak perubahan lah dalam kehidupan, menjalani kehidupan, lebih prihatin. Kemudian juga semester 1 itu Pak, saya cenderung hanya 2 mata kuliah kalau nggak salah dulu itu yang lulus, karena yang lain saya nggak ikut ujian Pak, karena pas bapak saya meninggal waktu itu, sehingga nilai saya nggak keluar. Praktis singkatnya, saya itu tertinggal dari teman-teman satu angkatan itu kurang lebih hampir 2 semester Pak, karena di semester 2 juga saya nggak bisa ngambil banyak mata kuliah seperti teman-teman karena ada prasyarat. Di dalam Pancasila
bantuan dari Allah SWT, kemudian juga perjuangan saya itu bangkit di semester 5, Pak. Semester 5 saya baru bangkit. Semester 6 itu mulai penelitian dan seterusnya KKN, tugas akhir dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan kuliah 5 tahun dan termasuk yang waktu itu yang cepat lah ya pada saat itu, Pak. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena pertolongan Allah SWT dan juga ada sisi spirit di situ, Pak. Lalu lagi-lagi UGM berjasa dengan saya, Pak. Saya lulus Agustus, wisuda November, Pak Bambang. Itu baru saya lulus Agustus itu ada lowongan pekerjaan di kampus, Pak. Pada waktu itu 2 pengumuman. Pertama dari PT Chandra Asri, kedua dari PT Semen Padang, ketiga dari Astra. Nah, itu saya ikuti semuanya, dan yang saya ikuti terus adalah 2, yaitu PT Chandra Asri dan PT Semen Padang, Pak. Hampir berbarengan praktis. Alhamdulillah saya lolos sampai tahap akhir di kampus kedua-duanya, Pak. Nah, karena Semen Padang ini nggak ada manggil-manggil, dan Chandra Asri waktu itu sudah ada keputusan, November awal saya alhamdulillah bekerja di PT Chandra Asri sebelum saya wisuda. Jadi, wah leganya, Pak. Waktu di Gedung Geraha Sabah Pramana itu saya tidak terlupakan, Pak. Bahagianya saya ketika saya wisuda, dihadiri ibu saya, dan saya sudah dalam posisi bekerja, Pak. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kemudian 1,5 tahun kemudian, Semen Padang ini tahu-tahu manggil saya, Pak. Saya bilang, kan bukannya udah lama nih waktu pikirnya, dan saya anggap sudah lupa lah. Tapi ternyata masih diproses. Jadi saya datang ke Semen Padang waktu itu berdua dengan teman dari UGM juga. Itu saya datang ke sana lihat, oh ini BUMN, ya udah coba, dan kelihatannya kayaknya lebih cocok untuk saya ke situ. Nah, disitulah saya mulai berkarir, Pak Bambang. Dari seorang single fighter lah mungkin boleh dibilang, Pak. Tidak kenal siapa-siapa di sana, alumni juga sedikit di sana, Pak. Mungkin karena di Sumatera Barat jauh ya, Pak, di Sumatera. Tapi di situ saya mendapatkan banyak pelajaran, pengalaman hidup, bahwa memang semua itu butuh perjuangan, keseriusan, dan value-value yang bisa saya dapatkan dari sana, Pak. Nah, di situ, Pak, saya terus akhirnya meniti karir dari seorang staff, junior manager, dan seterusnya sampai pada level yang tertinggi untuk jabatan karir sebagai satu tingkat di bawah direksi, Pak. Itu saya peroleh di beberapa tahun yang lalu lah, tahun 2013, satu level di bawah direksi. Itu, Pak, kira-kira di Semen Padang ya. Ya. Pak Dakoni, ini menarik kalau mencari data tentang Pak Dakoni di medsos gitu ya, di internet, itu yang banyak muncul bukan sebagai pejabat di pabrik semen, tapi sebagai manajer bola kalau tidak salah. Sebelum kita lanjutkan tentang semen, bisa cerita tentang bola itu, Pak. Ya, Pak Bambang, lucu memang Pak Bambang. Jadi betul, Pak. Saya ketika di Semen Padang itu, kebetulan saya ini suka olahraga juga, Pak. Macam-macam olahraga saya ikutin. Mungkin berusaha melihat ya, wah ini anak muda ini kayaknya ini. Dikasih tugas-tugas saya, Pak, di Semen Padang itu. Kebetulan di sana itu fasilitas olahraganya lengkap, dan animo karyawan dan manajemen itu sangat senang dengan olahraga, Pak. Sehingga saya di sana itu mulai dari posisi ini dulu, Pak, pegang cabang olahraga, ketua
biliar kalau nggak salah waktu itu Pak. Pertama kali itu saya baru setahun di sana itu di organisasi Semen Padang. Lalu yang ke bolanya 2 tahun saya bekerja itu saya ditawari untuk menjadi anggota panitia eh, pertandingan sepak bola home. Artinya waktu kita tuan rumah, waktu itu kan Semen Padang di Liga 1 Pak, Liga Utama ya. Kita tuan rumah kan pertandingan itu harus diselenggarakan oleh tuan rumah yaitu Semen Padang. Sebagai IO-nya juga kita. Nah, saya itu diajak oleh ketua panitia untuk menjadi anggota yang paling rendah Pak, yaitu ngurusin tiket Pak, tiket pertandingan Pak. Biasanya karena hobi Pak, hobi kegiatan, hobi panitia gitu Pak, nggak kerasa sama saya terima Pak. Saya jalani dengan senang hati. Itu saya ini tiket Pak, ngitungin tiket gitu. Pekerjaan seorang sarjana kalau orang mikir kan, wah. Tapi kita tidak lihat itu gitu. Nah lama-lama terus akhirnya saya sampai pada menjadi ketua panitia. Kemudian di organisasi sepak bolanya juga saya menjadi bidang gitu ya. Dan yang waktu saya menjadi kepala humasnya Semen Padang itu jabatan ex officio sehingga saya menjadi sekumnya Pak. Sekumnya organisasi olahraga sepak bola Semen Padang. Lalu berlanjut lagi sampai pada akhirnya puncaknya saya menjadi CEO-nya Pak klub bola ini Pak. Pada tahun 2014 kalau nggak salah waktu itu Pak, menjadi CEO-nya, menjadi pimpinan tertinggi di klub bola Semen Padang ini Pak. Dan di sana ada PT-nya Pak, dibuat perusahaan gitu loh, sehingga bisa dikelola dengan lebih baik, tujuannya lebih profesional. Dan ini bagi perusahaan Semen Padang adalah untuk promosi sekaligus juga untuk wujud ini ke masyarakat ya. Wujud kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Karena di sana pencinta bolanya luar biasa, Pak. Nah, disitulah Pak, karena saya CEO, jadi ngurusin bola, ngurusin manajer ini terus berjalan sampai kita waktu itu puncaknya adalah menjadi Semen Padang ini menjadi 8 besar Asia pernah Pak. Ya. Kemudian juara liga pernah juga kita. Kemudian menjadi ya prestasi lainnya lah, semifinalis Piala Presiden, finalis Piala Jenderal Sudirman waktu itu Pak, alhamdulillah. Nah karena itu Pak, di PSSI saya jadi aktif juga Pak, pusat. Karena kan setiap klub liga utama, kalau sekarang ini Liga 1 ya namanya Pak, itu punya posisi di PSSI Pak. Kita sebagai voters dan juga pasti dikasih posisi oleh pengurus PSSI pusat. Nah itu disitulah saya. Lalu teman-teman ke PSSI ini ketuanya, kemudian ada exco namanya Pak, eksekutif komite Pak, itu meminta saya menjadi manajer timnas Pak. Pada tahun 2017-18 waktu itu Pak. Nah saya bilang waduh, saya sudah di Semen Batu Raja itu Pak. Saya udah nggak pegang klub bola lagi Pak. Jadi, waduh gimana? Ya udahlah, ini pengabdian pikir saya. Saya coba membagi waktu antara kerjaan dengan tugas-tugas sana. Dan kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan persetujuan dari komisaris utama saya waktu itu, Pak Harjanto, Dirjen di Perindustrian. Kemudian Dirut saya juga memberi restu ke saya sehingga saya menjalanilah tugas sebagai manajer timnas U19 waktu itu bersama Bapak Indra Safri. Nah itu kurang lebih setahun lebih lah Pak ya. Waktu itu saya sampai pada kegiatan Piala Asia waktu itu Pak. Kita sampai 8 besar aja waktu itu. Iya Pak. Gitu Pak. Lalu saya diminta juga untuk ke SEA Games. Lah saya pikir-pikir nanti dulu deh. Saya istirahat dulu. Menjadi manajer SEA Games. Saya berkiprah dulu ke perusahaan untuk beberapa waktu.
Kira-kira itu Pak Bambang Sadono cerita bolanya Pak. Pak Dakoni sudah main bola sejak mahasiswa katanya ya? Kalau bola biasa-biasa aja saya Pak. Ya itu Pak, mahasiswa juga sama teman-teman gitu. Basket juga, semua olahraga saya sebetulnya Pak. Cuma nggak ada yang jago, nggak ada. Senang aja saya beraktivitas. Nah itu Pak. Bahkan saya di Sumbar itu dikasih posisi juga di Persatuan Golf, kemudian pembinaan prestasi renang Pak di provinsi itu, dan alhamdulillah ada beberapa yang meraih medali emas di PON ya waktu itu di renang Pak. Ya itu pengalaman-pengalaman yang ya macam-macam udah gitu Pak. Iya. Pak Dakoni, Ya, Pak. terutama di Semen Batu Raja ini kan posisinya sangat strategis ya, direktur produksi lagi, artinya kan yang memimpin operasi pabrik. Ya, Nah, Pak. itu bagaimana bisa ditinggal-tinggal? Ya, kalau saya mungkin begini Pak ya, karena saya punya value mungkin Pak, mungkin berbagi sewu ini Pak. Ya. Saya punya value tentang PIC kalau saya sebut Pak dalam diri saya yang saya tanamkan terus, yaitu persistence, integrity, and competence. Mungkin itu Pak. Jadi persistence betulnya yang nomor satu Pak. Kegigihan Pak. Jadi modal kegigihan itulah insya Allah Pak, tentunya diikuti dengan rasa senang ya, melakukan doing something dengan senang gitu Pak ya. Itulah yang membuat kita sebetulnya bisa membagi waktu Pak. Sesulit apapun pekerjaan, sepadat apapun kegiatan, kalau kita punya kegigihan dan mencintai pekerjaan tadi, lalu dengan integritas tentu, artinya setia kita dengan apa yang kita pegang. Lagi megang Semen Padang, saya setia dengan Semen Padang gitu Pak. Lagi megang Semen Batu Raja, saya setia dengan Semen Batu Raja. Di Timnas juga begitu, dikasih amanah, saya setia dengan Timnas. Nah itu yang integriti. Kemudian kompetensi. Kompetensi ini ya kita tahu bahwa itu adalah kemampuan diri, kompetensi. Nah dalam kompetensi ini sebetulnya saya ini Pak, sekalian berbagi lah ini mungkin. Saya memiliki prinsip 4S di sini Pak. Yaitu untuk memperkuat kompetensi itu, S pertama adalah spirit. Spirit ini dua hal. Spirit itu yang berarti hubungan kita ke Tuhan Yang Maha Esa dan semangat. Inilah menjadi kunci kompetensi yang pertama. Dengan kita selalu bersemangat, kemudian kita selalu ingat bahwa kita ini adalah milik Sang Pencipta, meskipun saya ini tidak terlalu orang yang tingkat ibadahnya udah di level tinggi, tapi saya selalu insya Allah ingat bahwa kita ini hidup untuk apa dan kita akan kemana. Di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kemuliaan-Mu, kejayaan Indonesia. Lalu S yang kedua itu Pak, study Pak. Nah ini Pak, mungkin saya berbagi Pak. Saya itu waktu kuliah S1 itu cenderung sebetulnya study saya itu belajarnya di kampus Pak. Itu tidak maksimal menurut saya Pak. Ketika saya sudah lulus, saya merasa sebetulnya saya masih bisa lebih maksimal. Tapi tidak saya manfaatkan. Nah, berpengalaman dari tidak maksimalnya atau kurang maksimalnya saya itu, maka dalam pekerjaan saya selalu berusaha untuk belajar Pak. Belajar. Itu mulai dari Chandra Asri, kemudian di Semen Padang, sekarang di Semen Batu Raja juga saya belajar terus Pak. Belajar itu bukan hanya belajar buku, tetapi juga mungkin belajar pengalaman, melihat orang lain, kemudian belajar kehidupan sosial dan seterusnya Pak. Karena ketika saya belajar, ini ada menurut ilmu kesehatan Pak, ada hormon yang digerakkan.
dalam diri kita, membuat kita semakin berenergi, semakin kita bersemangat lagi gitu Pak. Nah itulah yang selalu saya gunakan tentang studi. Yang ketiga adalah mungkin tentang sosial. Nah saya menyadari ketika saya di Padang itu saya tidak kenal siapa-siapa. Kemudian juga alumni juga sedikit di sana. Dan saya juga berasal dari Lampung, sehingga ada perbedaan budaya dan sebagainya. Nah, dengan modal sosial tadi berhubungan dengan niatan baik ya Pak, dan berprinsip lita arofu ya, agama mengajarkan demikian bahwa kita itu diciptakan berbeda-beda adalah untuk saling mengenal. Nah, prinsip itu saja saya gunakan dengan niatan baik lah. Saya membina hubungan sosial Pak Bambang, membina hubungan sosial. Ternyata saya diterima Pak di sana, diterima bahkan pernah menduduki jabatan sebagai kepala humasnya Semen Padang Pak. Nah di sana kan ya itu menurut saya satu kepercayaan besar ya dari orang Padang mau memposisikan saya sebagai kepala humas yang menghubungi banyak stakeholders di sana tentunya. Apalagi Semen Padang itu ya semua urusan di Sumbar itu ya muaranya nanti kalau ini dukungan Semen Padang juga Pak, kira-kira gitu. Bisa dibayangkan bagaimana ininya ya, dinamika di sana. Nah itu sosial. Lalu yang keempat adalah tentang sport Pak. Nah ini Pak, kompetensi kenapa sport saya Pak, karena saya ternyata menyadari sport itu bukan hanya untuk kesehatan diri, tetap membuat kita bugar, sehat, bersemangat, tapi juga ternyata di situ juga untuk relasi Pak, organisasi, pertemanan, dan sebagainya. 4 item S untuk kompetensi inilah yang selalu saya bawa Pak, termasuk sampai hari ini saya di Semen Batu Raja mengemban tugas sekaligus juga menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi baik yang diamanahkan oleh alumni maupun oleh di Kagama Sumsel juga dan sebagainya, itu saya jalankan dengan 4 hal ini dan nilai-nilai tadi yang sudah. Pak Dakoni, Semen Batu Raja. Rasanya tidak sepopuler nama Semen Padang atau Semen Gresik misalnya ya. Nah, maka sebenarnya bagaimana posisi Semen Batu Raja ini sebagai anak perusahaan PT Semen Indonesia? Mungkin bisa diceritakan. Apalagi sekarang ada pabrik kedua dan sebagainya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi Semen Batu Raja ini sebetulnya belum berintegrasi dengan Semen Indonesia. Masih BUMN yang berdiri sendiri. Awal berdirinya memang didirikan oleh Semen Padang dan Semen Gresik waktu tahun 74. Lalu tahun 91 100% milik pemerintah Indonesia. Nah, kemudian go public Pak. Go public pada tahun 2003. IPO 2013. 2013, kemudian bangun pabrik 2 dengan IPO tersebut, sehingga pabrik 2 beroperasi sejak tahun 2017. Nah ini kapasitasnya sekarang baru 4 juta Pak, jadi kalau dibandingkan Semen Padang yang sudah 9 juta ton per tahun, kalau Semen Gresik itu sudah 16 juta ton per tahun. Nah ini memang masih relatif kecil Pak. Nah keunikan Semen Batu Raja adalah dia berada di wilayah Sumbaksel di tengah-tengah pulau Pak. Berbeda dengan seperti pabrik semen lainnya. Kalau di Padang itu dekat dengan pelabuhan Teluk Bayur. Kemudian kalau Gresik itu di Tuban ya dekat dengan pelabuhannya. Kemudian Holcim, sekarang SPI juga punya pelabuhan. Semen Tonase juga punya pelabuhan. Batu Raja tidak punya pelabuhan. Jadi Semen Batu Raja ini terlahir untuk memenuhi
kebutuhan semen di wilayah daratan Sumbaksel, Pak. Nah, itulah mungkin tidak populer ya, Pak, dengan yang tadi semen Padang, dengan semen Gresik, kemudian 3 roda, karena memang posisi tadi, Pak. Jadi dia dibangun oleh pemerintah pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan semen di wilayah Sumbaksel, yaitu Provinsi Sumselnya sendiri, kemudian Lampung, kemudian Jambi, dan Bengkulu. Sekarang nambah satu lagi, Babel namanya. Nah, disitulah Semen Batu Raja menjual dan juga mendistribusikan produknya ke wilayah-wilayah daratan di provinsi-provinsi tadi, Pak. 4 juta ton per tahun. Secara nasional ada supply ya. Ya. Nah, padahal Semen Batu Raja tidak bisa ekspor lah, katakan begitu, karena jauh dari pelabuhan. Artinya semua terserap Pak ya di Sumbaksel. Iya, Pak. Jadi betul sekali Pak Bambang. Wah, Bapak benar-benar sangat menguasai ini, Pak. Informasi ya di banyak mendengar aja. Ya. Jadi betul sekali Pak Bambang bahwa kondisi semen saat ini nggak sama dengan industri semen di bawah tahun 2015, saya katakan demikian. Karena di bawah tahun 2015 sampai tahun 97 pertama kali saya kerja itu terjadi keseimbangan antara supply dan demand, Pak. Sehingga harga cukup menguntungkan, kemudian juga tidak perlu menimbulkan cost untuk off promotion dan marketing yang tinggi karena antara pembeli dan penjual sudah match di situ. Nah, saat ini terjadi oversupply di mana yang bisa diserap secara nasional itu hanya kurang lebih 60%, Pak. 60-65%. Sisanya 35% ekspor. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Atau terjadi idle. Hampir seluruh pabrik semen saat ini, terutama setelah masa pandemi dan bahkan juga sebelum masa pandemi sudah terjadi, itu setiap pabrik semen, setiap perusahaan ada pabriknya yang idle, stop. Karena over capacity tadi, termasuk Semen Batu Raja di dalamnya. Nah, terkait dengan supply kita yang di wilayah Sumbaksel, sampai saat ini kita juga belum bisa total capacity, Pak. Karena oversupply yang terjadi dari teman-teman di Pulau Jawa itu sangat besar, Pak. Mau nggak mau dilempar ke wilayah lain yang terdekat adalah wilayah Sumbaksel ini, Pak. Nah, sehingga seperti semen Gresik, kemudian semen Merah Putih, Dynamix atau Solusi Bangun Indonesia itu di wilayah Lampung itu banyak sekali produk-produk. Nah, ini mau nggak mau kan pasar kita juga di sana menjadi sedikit, kita hanya sekitar 30%-an di Lampung, kecuali Sumsel yang bisa mencapai 60%. Jadi
apa yang dirasakan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh wilayah, baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya, oversupply atau idle capacity di setiap pabrik itu selalu ada, Pak. Demikian juga di semen Batu Raja, apalagi kita tidak bisa ekspor. Nah, itulah keadaannya. ya. Mungkin di satu sisi menyulitkan ya, tapi di sisi yang lain mungkin agak juga menghemat bahan baku gitu ya Pak, kira-kira. Ya. Nah, Ya. semen Jadi Padang kan hampir saja ditutup karena kesulitan bahan baku. Nah, kemudian ada izin baru, sekarang buka lagi. Nah, itu kalau mungkin semen Padang mulai kesulitan, ini semen Batu Raja bisa jadi pengganti kira-kira. ya, memang bahan baku itu syarat utama ya untuk manufaktur, Pak, untuk bisa terus sustain ya ke depan, Pak. Batu Raja ya bahan bakunya cukup. Ini kita menemukan tambang baru ya, di kurang lebih 10 km dari tambang kita yang saat ini, itu kandungannya cukup untuk 50-100 tahun ke depan, nanti sedang dieksplorasi ini, tapi minimal 50 tahun ke depan itu aman. Tentang ya memang manfaatnya tadi untuk terjadi oversupply, kembali yang tadi Pak, bahwa ini semua membuat harga itu semakin bersaing, konsumen juga menjadi harga kan kita lihat tuh dalam beberapa tahun terakhir tidak naik ya. Nah, yang dilakukan oleh perusahaan adalah cost efisiensi. Cost efisiensi ini salah satunya tadi terkait dengan bahan baku, Pak Babang, izin Pak. Ya. Jadi bahan baku itu memang kita berhemat, sekaligus juga kita melakukan upaya-upaya inovasi proses dan inovasi produk supaya dalam penggunaan energi, dalam penggunaan bahan itu kita lebih greeny, Pak, lebih ramah lingkungan, sekaligus juga menjaga cadangan bahan baku dan bahan bakar kita. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Itu ada beberapa yang telah dilakukan kita dan industri semen lainnya. Di antaranya adalah misalnya menggunakan bahan bakar alternatif, kemudian menggunakan bahan baku alternatif, kemudian menghemat penggunaan bahan bakar dengan cara improvement proses, sehingga ada bahan yang namanya klinker itu bisa kita kurangi penggunaannya, karena di bahan hampir jadi klinker ini itu terserap energi bahan baku yang jumlahnya sangat paling besar. Nah, ini yang berusaha kita tekan. Jadi industri semen ini unik, dia menggunakan bahan baku yang banyak, tetapi juga harus concern terhadap lingkungan, Pak. Lingkungan. Kalau dulu mungkin kalau kita lihat ya, kalau di Jawa ini di mana ya, di Tuban, kemudian di Cilacap ya Pak ya, kemudian di pabrik-pabrik yang lainnya. Kalau dulu mungkin cerobong pabrik semen itu kalau ada, wah itu pabriknya bagus, jalan. Kalau sekarang malah jelek Pak, dilihat seperti itu Pak. Harus bersih, cerobongnya benar-benar harus bersih. Dan itu ada teknologinya, yaitu teknologi sistem penangkap debu. Kalau yang dulu namanya menggunakan sistem kelistrikan, electrostatic precipitator, di mana itu efisiensinya masih jauh dibanding dengan yang sekarang menggunakan sistem back filter. Nah, itu makanya sekarang pabrik semen yang teknologi terbaru itu cerobongnya bersih Pak, seolah-olah seperti tidak jalan Pak. Nah itu adalah sebetulnya upaya dalam rangka tadi green industry Pak. Kita semua mengarah ke sana. Apalagi sekarang itu pemerintah dengan Paris Agreement ya Pak, itu berusaha untuk menekan emisi karbon. Nah ini industri semen ini sedang berjuang keras juga nih Pak, untuk terus menekan munculnya emisi karbon ini. Karena uniknya di pabrik semen, emisi karbon ini bukan hanya di ini Pak,
bukan hanya dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, tetapi juga dari proses produksinya itu sendiri, Pak. Batu kapur tadi, bahan baku tadi, Pak, dirubah, ada proses kalsinasi, nah itu melepas gas CO2 atau karbon yang berdampak pada pemanasan global atau efek gas rumah kaca. Kira-kira itu Pak Iya, tentang Pak. bahan baku dan mungkin sekaligus menyinggung tentang dampak lingkungan yang Iya. kita harus concern Pak. Ya Pak. Dampak lingkungan ini juga menjadi pertimbangan daerah-daerah yang akan dijadikan lokasi pabrik semen. Beberapa kasus di Jawa menunjukkan itu. Tetapi apa yang dilakukan di Batu Raja ini kalau berhasil cukup menarik, yaitu rehabilitasi lahan yang kerjasama dengan UGM. Kalau itu bagus, berarti masyarakat yang akan menjadi lokasi pabrik semen tidak perlu khawatir bahwa nanti lahannya akan menjadi tandus, akan tidak bisa ditanami dan sebagainya. Mungkin bisa cerita Pak soal ini. Ya, benar sekali itu Pak Bambang. Jadi ini luar biasa ini Pak. Ini legacy dari dirut saya tahun 2017 Pak. Waktu itu Pak Rahmat pribadi yang menginisiasi mau mengajak kerjasama dengan Kehutanan UGM waktu itu Pak. Ini lahan kami Pak, pertama kali pabrik baru ini tandus Pak. Memang membangun pabrik kan harus dibersihkan, diratakan, ya land clearing, bangun pabrik. Nah, lalu kami datang waktu itu 2017, pabrik baru commissioning, beliau langsung mengambil inisiatif, kalau gitu kita hijaukan tempat ini. Itu tidak ada kewajiban dari pemerintah, tapi inisiatif dari kita, dari beliau, kerjasama dengan UGM Pak waktu itu. Datanglah waktu itu profesor-profesor doktor dari UGM ke sini kurang lebih 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah. Luar biasa beliau-beliau itu. Menawarkan bagaimana merubah dari lahan tanah merah dan tidak subur ini boleh dibilang, tidak ada ininya, menanam yang namanya jenis cemara udang namanya Pak. Wah, beliau cerita itu Pak, bahwa ini katanya dari lahan ini pertama kita kasih tanah di atasnya, nanti baru akarnya ini turun, sehingga nanti setelah menguat baru naik. Saya pikir apa iya gitu, karena saya cukup awam di masalah tumbuh-tumbuhan ini Pak. Ternyata benar Pak, hari ini luar biasa Pak, luar biasa. Jadi kalau di googling Pak, itu atau di ini, wah hijaunya luar biasa, cemara ini tumbuh di mana-mana di tempat kami. Nah ini benefitnya pertama ini menyerap CO2 tadi Pak, gas rumah kaca ya Pak, atau meminimalkan pemanasan global tadi. Yang kedua menyerap air. Jadi isu-isu lingkungan sebetulnya bisa terselesaikan dan juga justru memberi benefit yang lebih mungkin. Kalau memang itu kita programkan dan kita kelola dengan baik. Bahkan lahan tambang kami ini Pak, nantinya ini selesai yang tambang pertama ini, itu akan kami jadikan jadi wisata air Pak. Jadi danau buatan Pak, sekaligus jadi wisata air di Batu Raja. Itu yang kami rencanakan. Ketika nanti tambang ini selesai, kami pindah ke tambang yang lain. Ini program kami lanjutkan dengan yang tadi. Membuat danau sehingga itu menjadi sumber air bagi masyarakat dan juga menjadi tempat para wisata. Mudah-mudahan Pak. Ya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, Pak Dagoni, sekarang pindah ke masalah UGM, terutama Kagama. Kagama ini kan berdiri di mana-mana ya, banyak yang jadi baik di pabrik, di pemerintah daerah
yang jadi bupati ada, gubernur Bengkulu itu juga alumni UGM. Nah, bagaimana memanfaatkan organisasi alumni ini untuk saling membantu dalam pembangunan daerah? Ya Pak, wah ini saya termasuk yang berbangga dan bersyukur yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ternyata Allah SWT memberikan jawabannya pada hari ini. Sampai saya masuk UGM gitu Pak ya. Presiden saya dari UGM 2 periode. Insya Allah nanti lagi ada dari UGM menjadi pimpinan di ini, menteri-menterinya. Nah jadi dari posisi-posisi yang puncak, kemudian di kementerian, lalu ke daerah, ke dinas-dinas, sudah pasti itu akan dan sudah pasti pusat ini cakupannya sampai ke daerah-daerah. Nah ini saya merasakan bahwa ketika ada satu masalah dan tahu ada itu alumni UGM, misalnya apakah dari Kagama daerah maupun dari pusat, ya dari pertemanan dan informasi-informasi itu justru lebih mudah bagi saya Pak dalam berkomunikasi, bahkan kadang-kadang kita dibantu, nggak disangka-sangka, kadang-kadang Pak pengalaman saya tahu-tahu kita diperhatiin gitu. Nah inilah menurut saya kebanggaan sekaligus juga menjadi tanggung jawab saya juga sebagai alumni yang sudah alumni sejak 95 Pak, sudah hampir 30 tahun ya Pak. Ini untuk meneruskan apa yang sudah menjadi kebaikan, menjadi budaya dan tradisi yang ditanamkan oleh para senior-senior saya dan seterusnya. Jadi intinya adalah kemudahan-kemudahan itu akan selalu didapatkan manakala memang hal itu pertama baik tentunya, untuk hal yang baik, untuk kemajuan, dan para alumni selalu akan jauh lebih membantu dari yang formal menjadi informal, dari yang stepnya panjang menjadi lebih pendek. Kira-kira itu Pak yang saya rasakan selama ini. Iya Pak. Terakhir, Bapak tadi mengatakan bahwa ketika kuliah pernah tertinggal gitu ya. Memang ada juga alumni yang prestasinya bagus, tapi juga banyak yang mengatakan pas-pasan, IP-nya hanya 2, berapa gitu ya. Tetapi nyatanya setelah berpraktek di lapangan banyak yang berhasil. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus disiapkan para mahasiswa itu? Jadi karakter seperti apa sehingga dengan kelulusan seperti apapun, tapi bisa berpartisipasi secara maksimal di lapangan. Ya, Pak Bambang, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa ya, dan para junior mungkin yang baru bekerja ya. Pertama kita lihat dulu kita passionnya di mana. Apakah ingin menjadi praktisi di dunia kerja, misalnya gitu. Apakah ingin menjadi peneliti di lembaga riset, atau ingin menjadi tenaga pengajar, akademisi. Nah, mungkin saya lebih banyak akan berbagi sebagai praktisi, orang yang bekerja di perusahaan, atau kita nanti menjadi entrepreneur gitu ya. Nah, itu yang paling utama adalah ilmu yang kita miliki, basic ilmu yang kita miliki di kampus itu kalau memang di bidangnya ya Pak, itu akan terpakai. Kalaupun tidak di bidangnya, sebetulnya prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip logika berpikir, kemudian memahami masalah, sistematika penyelesaian masalah itu
menjadi fondasi kita dalam menghadapi tugas-tugas kita sehari-hari maupun dalam menghadapi perencanaan ke depannya. Nah, dari bekal-bekal ilmu dasar tadi yang diberikan kampus, di mana kita tahu bahwa kampus itu tidak memberikan, terutama yang S1 ya, memberikan alumni yang siap bekerja, tapi memberikan alumni yang siap untuk bekerja secara profesional, itu belajar. Ya. Jadi intinya adalah yang tadi saya sampaikan, kalau kita bekerja tentu tidak cukup pada sebatas ilmu, tetapi juga tadi berhubungan sosial, komunikasi itu perlu. Kemudian spirit tadi, karena apapun sulit keadaan, apa tugas-tugas yang diberikan pimpinan itu spiritnya harus juga, dan yang terus belajar, mau belajar misalnya di industri nih, karena industri itu ada teknik elektro, ada teknik mesin, ada teknik sipil ya di sebuah manufaktur. Nah kita mau belajar juga ilmu-ilmu dasar elektro, ilmu dasar mesin dan seterusnya. Nah itulah kira-kira apa yang harus disiapkan. Yang kedua itu pribadi ya Pak ke dalamnya. Yang kedua adalah siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan industri, karena terus berubah industri ini. Kalau dulu mungkin ya, ilmu dasarnya sama Pak, adik-adik semua ilmu dasarnya sama, nggak berubah, tetapi terapannya yang mengalami perubahan, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Nah itu saya yakin adik-adik sudah memahami, bahkan adik-adik di milenial ini ya, generasi yang sekarang ya, generasi Z itu sangat menguasai tentang teknologi informasi. Nah itu sangat berguna, bahkan memberi masukan kepada kita yang senior-senior ini. Saya yang generasi X, kemudian yang generasi Y. Nah disitulah peran dari adik-adik. Tapi jangan lupa bahwa teknologi itu hanya tools. Basicnya tidak boleh lupa. Nah jangan terbalik. Nah ini mungkin saran buat adik-adik, teknologinya dikedepankan tapi basicnya lupa. Nah ini yang mungkin harus menjadi satu hal yang dipegang oleh adik-adik calon alumni ya, dan juga mungkin yang baru bekerja. Gitu. Itu sih Pak dari saya Pak. Terima kasih sekali Pak Dakoni Khotop, Direktur Produksi dan Pengembangan PT Semen Batu Rai. Ya. Banyak sekali yang sudah disampaikan, selain menjadi profesional di bidangnya, juga menjadi tokoh yang sangat aktif di masyarakat, terutama di dunia olahraga dan khusus lagi di dunia sepak bola. Jadi benar-benar bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi terima kasih, sukses Pak Dakoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.